Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas obat. Penemuan obat adalah sebuah usaha yang diarahkan pada suatu target biologis yang telah diketahui berperan penting dalam perkembangan penyakit atau dimulai dari suatu molekul dengan aktivitas biologis yang menarik. Pendekatan untuk lead discovery. Ada serendipity, screening, skemital, rasional. Ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi berhubungan dengan proses penembus obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR. Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif, adalah bentuk ionnya. Obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Potensial redoks dan aktivitas biologis. Potensial redoks merupakan ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberikan dan menerima elektron. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Pengaruh potensial redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem kesetimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor steril sangat kecil. Contohnya itu turunan quinon, SB, AS, dan revolflain. Sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat oleh karena dapat mempengaruhi distribusi dan dalam tubuh dan proses OR. Selanjutnya, sifat fisika tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Selanjutnya, beberapa kelat yang digunakan untuk pengobatan sakit tertentu. Yang pertama, cisplatin, yang kedua kompleks tembaga, contohnya kupralen, alkupirin, dan alkuprin. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis, yaitu dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Ligan adalah senyawa yang membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Bagian penting perancangan obat dalam usaha mendapatkan obat dengan pertama, aktivitas lebih besar, yang kedua, lebih selektif, toksitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis, dan faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin, lalu jalur sintesis menjadi lebih pendek. Baik, itulah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.